jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Aisyah, Ranting Gerabakan Kebon Kemiri dan Kabupaten beserta jajarannya, dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga detik ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan, bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara Baitul Arkom Pimpinan Ranting Gerabakan Kebon dan Kabupaten Cabang Tulangan dengan tema memperkuat ukhuwah, meningkatkan kepemimpinan dalam membangun perempuan berkemajuan. Selawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah adalah Khatamul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang penuh dengan semangat hadir untuk menyukseskan kegiatan hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas Aisyah, yang keempat sambutan pimpinan Ranting Aisyah sekaligus membuka acara, yang kelima kontrak belajar dan komitmen, yang keenam materi-materi, yang ketujuh doa dan penutup. Baiklah, menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Apri kepada monggo bagi yang bertugas bisa segera menempati. Saya baca Al-Furqan ayat 1 sampai ayat 5. Sudah siap dulu? Nampun ayat 1 sampai 5. Sampun.
Sadaqallahu adzim. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi kita mendapat syafaat Al-Quran kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Muhammadiyah dan Mas Aisyah yang akan dipandu oleh Ibu Eni. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan ranting Aisyah sekaligus membuka acara yang akan diwakili Ibu Erna Widya Astuti. Beliau adalah pimpinan ranting Aisyah Gerabakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Uun Mas'ula SPDI MPD yang beliaunya masih dalam perjalanan, kemudian yang terhormat Ibu Amalia Nur Faizah SPDI selaku sekretaris cabang, kemudian yang kami hormati Ibu pimpinan PRA Kepuh Kemiri dan Ibu PRA pimpinan PRA Kepoten. Saya mau menyebutnya Kepuh Kepoten. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai, segenap peserta Baitul Arqam yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti serangkaian acara, insya Allah dari mulai sampai akhir, ibu-ibu, kecuali yang mempunyai uzur syar'i. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja keras selama ini untuk mewujudkan acara pada hari ini. Mudah-mudahan dari pembukaan ini sampai selesai nanti berjalan dengan lancar ya. Semua ya. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa mengikuti acara Baitul Arqam yang sudah kita persiapkan jauh hari ya, sudah kita jadwalkan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan penerang pada kita semua dari jalan gelap menuju terang, yaitu Adinul Islam. Ibu-ibu semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi panjenengan sedaya yang sudah begitu antusias ya untuk mengikuti kegiatan ini, untuk meluangkan waktu meskipun dalam acara pada kesempatan ini ada menginapnya ibu. Itu bukan hal yang menghalangi kita untuk tidak ikut berkegiatan. Di sini saya mewakili 3 ranting ibu-ibu dari Gerabakan, Kepuh Kemiri dan Kepoten yang menyelenggarakan acara ini. Kita bergabung untuk
mengadakan acara Baitul Arqam secara bersama-sama karena berdasarkan wilayahnya kita memang di ujung kulon ya, dari Kecamatan Tulangan, sehingga yang paling dekat itu ya Kemiri, Brabakan dan Kebonten. Dan lagi ketiga ranting ini adalah ranting yang pesertanya banyak. Ya betul. Diamini mawon Bu ya. Diamini saja ya, karena itu harapan kita. Harapan kita semua. Kemarin itu dari pusat telah mengadakan kegiatan Baitul Arqam, kemudian diturunkan ke wilayah, kemudian diturunkan ke daerah, ke cabang, dan sampai di pucuknya paling akhir yaitu kita di ranting ya. Karena kegiatan Baitul Arqam itu bersifat wajib, maka kita harus melaksanakannya ya, Ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu kok harus ada Baitul Arqam? Kemarin itu banyak yang tanya, oh apa sih Bu? Kok ada Baitul Arqam barang? Kok Baitul Arqam itu? Kok ada nginep-nginep barang Bu? Tinggal anak, tinggal bojo. Ya. Karena apa Bu? Baitul Arqam itu sendiri adalah seperti kita ketahui ya, kita ini adalah beraisyah dan kita adalah semua ini adalah mujahidah, pejuang-pejuang Ibu. Apalagi di ranting kita ini adalah ranting perintis. Ranting perintis yang mengharapkan suatu saat kita menjadi ranting yang besar, simpatisan kita banyak, anggota kita banyak. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas kemaslahatan umat yang seperti ada di ADART-nya Aisyah Ibu. Situ banyak sekali kegiatan-kegiatan agar kita menjadi Aisyah yang berkemajuan. Kenapa Bu harus ada Baitul Arqam? Karena Baitul Arqam itu sendiri adalah kegiatan punyanya gawe MPK Bu. Apa MPK? Majelis Pengkaderan. Majelis Pengkaderan itu mempunyai gawe Baitul Arqam dengan harapan apa? Karena Baitul Arqam itu sendiri adalah pengkaderan yang berpotensi atau untuk mengarahkan dalam kegiatan tersebut adalah pembinaan dan penguatan keislaman kita dan juga kepemimpinan. Jadi itu sangat-sangat penting sekali komplementasinya Bu ya. Kenapa ada dilaksanakan Baitul Arqam? Itu salah satu pengkaderan yang berpotensi atau yang istilahnya berkelanjutan, pembinaan, penguatan apa Bu? Penguatan untuk keislaman kita dan kepemimpinan. Kok kepemimpinan Bu? Saya loh bukan pemimpin. Loh jangan salah. Panjenengan semua ini adalah pemimpin Bu. Dan di dalam organisasi Aisyah itu sendiri tidak disebutkan, oh kamu ketua, kamu wakil ketua. Betul. Semuanya adalah pimpinan harian. Kenapa kok dikatakan sebagai pimpinan harian? Karena semua bekerja gitu Bu, bekerja bersama-sama. Loh, kalau semuanya pemimpin kenapa Bu kok ada ketua? Nah, ketua itu adalah penyambung panjenengan untuk melantarkan ke yang paling atas. Misalnya Bu, misalkan saya sebagai pimpinan dari Brabakan, ya saya menyampaikan atau istilahnya gantine lambe Bu, gantine lambe untuk meneruskan apresiasi kan, aspirasi dari panjenengan untuk disampaikan ke yang atas. Dan itu kalau sendiri-sendiri ya nggak mungkin ya, jadi ada perwakilan. Nah itulah gunanya ketua. Jadi panjenengan semua ini adalah pemimpin dalam segala hal. Di dalam Aisyah itu tidak ada istilahnya individual, otoritas dan lain-lainnya. Semua pemimpin. Untuk itu kita sebagai mujahidah dalam berjuang itu memang tidak gampang Ibu. Namanya berjuang ya ada enak, ada nggak enaknya, ada sedihnya, ada jatuhnya, ada enaknya juga kadang-kadang. Tapi apa Bu?
ngelumi. Apalagi di tingkat ranting. Kenapa, Bu? Di tingkat ranting adalah pimpinan yang paling langsung menghadapi masyarakat langsung, Bu. Jangan tanya sama Bu Enda, jangan tanya sama Bu Ida, ini kayak apa sih? Contoh kecil seperti ini ya, Bu ya. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan kita mau melaksanakan kegiatan, wes ditoto rapi-rapi, wes didaftar. Kurang hari satu hari, Bu, pelunting WA. Pangapunten, Bu, saya ndak bisa padahal wis dirempeng PO yang ini, yang ini. Sopo, Bu, sing mboten telu ngoten niku ya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kita adalah seorang mujahidah. Mujahidah yang harus berjuang bagaimanapun keadaannya. Di dalam Aisyah itu, kalau kita sudah diberikan amanah untuk memimpin, kita harus siap apapun resikonya, apapun yang kita rasakan. Oleh karena itu, monggo bersama-sama untuk penguatan, apalagi ini adalah 3 ranting, monggo bersatu. Kita mempunyai riwayat sejarah sama, yaitu merintis, berjuang untuk masa depan ranting kita masing-masing. Dengan harapan di menikah, semoga simpatisannya lebih banyak, pengkaderannya lebih banyak. Nah, inilah kesempatan yang paling bagus adalah mengadakan kegiatan Baitul Arqam yang belum kenal saling mengenal. Apalagi ini kita 3 daerah ya, Bu ya. Oh, ternyata geragakan ya Pak Bu iki, kepupun ini, mana iki delalai kok tadi ada yang kenal saling kenal. Jadi seperti reuni, itulah ya keistimewaannya itu. Tak kencang oke ane ngomong. Ya. Nah, itulah Ibu-ibu, monggo harapan saya, harapan Bu Enda, harapan Bu Ida itu sama. Monggo kita saling bersinergi, kita saling berkolaborasi. Apapun itu, Bu, semangat harus tetap terpacu. Ibu-ibu, jangan sampai kendor. Jangan karena hal sepele membuat kita down. Sehingga apa? Aku mohon jadi Aisyah. Rek soroni lho. Soro aja uang kajian lho. Ora nek senggen. Nah, apalagi kita di daerah Sidoarjo, Bu, sudah tahu basisnya. Nah, itu sangat susah sekali, tapi tidak boleh putus semangat. Kita harus saling menguatkan, harus saling bersinergi. Mudah-mudahan kita nanti di kedepannya banyak ya, Bu, yang ikut kita. Ikut kita itu nggak ada ruginya loh, Bu. Kita itu berorganisasi. Organisasi Aisyah itu bukan organisasi yang mengajak kejelekan, organisasi yang mengajak berkemajuan, seperti di dalam ART-nya Aisyah itu sendiri ya. Berkemajuan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, bisa bersinergi untuk lingkungan kita di sekitar. Apalagi seperti di Kemiri mengadakan apa, Bu, seperti santunan untuk setiap Jumat itu, Bu ya, sembako atau apa, itu kan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, Bu ya. Seperti seperti di Gerabakan itu biasanya juga mengadakan seperti baksos dan sebagainya. Mungkin di Kepunten juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan sekitar. Kita mengajak kebaikan, bukan mengajak untuk kejelekan atau mudorot, karena kita banyak baiknya. Nah, kembali lagi ke masalah Baitul Arqam. Nah, salah satunya itu, Bu, mungkin untuk kedepannya untuk MPK itu tugasnya itu memang agak berat ya. Untuk apa? Meladeni orang-orang yang mau bergabung tapi masih ragu-ragu, mau ini masih itu, mau itu masih ini, tuh ya. Bagaimana beliaunya itu selalu memutar cara,
pas ono cabang itu kadang-kadang kan istilahnya sakit ya. Ayo Bu, ada kegiatan ini monggo ngelis sebanyak-banyaknya lah ini dhewe banyak piro 150 wong Iya, kadang-kadang seperti itu Bu. Itu kalau di Gerabakan Bu, saya contohkan ya. Ini karena MPK-nya Bu Julis. Terus saya kasih tugas Bu. Ayo Bu Julis, semangat, jenengan cari orang, saya bilang gitu. Coba Bu, pokok yang kalah-kalah nih sampean aja. Yang penting nanti bisa jalan. Alhamdulillah Bu Julis itu gercep. Saya yakin di mana Kemiri maupun Kebuten juga demikian ya, selalu gercep. Dan kolaborasi kita pada kesempatan ini juga luar biasa sekali. Saya merasakan ya. Dari awal kita mau mengadakan Baitul Arqam, kita mengadakan rapat-rapat, langsung job disk-nya masing-masing itu sudah ditentukan Bu. Oh Kemiri ini, Gerabakan ini, Kebuten ini. Dan alhamdulillah mereka sangat kooperatif dan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kalau ono sing rewel, iya, jos habis pokoknya. Alhamdulillah ya Bu Ibu. Kemudian untuk jangan menyerah untuk kebaikan, terutama beraisyah. Yo ben awake dhewe iki seperti anak tiri yang tidak punya teman banyak, tapi kita tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Nah ini Laiki pesertane di jumlah pertama 40, medun dadi 35, medun dadi 30, medun. Bukan mudah ini semua itu sudah istiqomah untuk melakukan ini. Tidak apa-apa Bu, tetap semangat. Karena kita di ibu-ibu ya, nggak bisa, karena kadang ada ibu syar'i dan lain sebagainya. Ada yang bekerja. Kemarin itu yang kerja pamit Bu, Ibu saya itu posisi kerja, pengen ikut. Ya kita jangan mempersulit Bu. Monggo, nanti datang tetap datang, tapi pas waktu pulangnya datang Ibu. Ada lagi Bu, saya mau keluar kota, mau keluar pulau. Ada. Saya sampai malam-malam ya Bu. Oke, siap. Yang penting jenengan bisa hadir. Dan alhamdulillah ini pematerinya kita singkat Bu. Nanti malam harus rampung kabeh wis. Karena apa? Ya niku. Esok ada sing kate ning Malang, esok kate ada sing nang Kediri, esok ada sing kate nang Mbok nang endi meneh nggih. Iya opo ngene iki daripada batal kabeh. Wis mending wis rampung wis pokoke kok bijan tutuk-tutukno wis esok karek klepat-klepat sakarepe jenengan. Iya. Ana apa sampe ngelu kula karo pindah ya apa Bu arepe diundur kok jarene ya liburan. Nah, sing meneh. Arep diajak Bu. Aku nang pondok jemput anakku sing ngene. Lah ya bingung to Bu ngene. Wis ayo beda kita ambil tengahnya saja. Pematerinya kita ringkas, kemudian di malamnya sudah selesai semua. Padahal itu Bu, kalau menurut aturan ada 5 materi Ibu disampaikan oleh 5 pemateri. Tapi di 3 PRA ini luar biasa sekali. Kita sulap, malam sudah selesai. Ya, Masya Allah, semuanya gercep, semuanya kooperatif, semuanya berjalan dengan lancar. Saya sungguh-sungguh berterima kasih Ibu. Ranting Kemiri dan Ranting Kebuten pancen jos ya. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, misalkan ada sesuatu yang perlu bergabung, insya Allah kita sudah siap karena kita sudah mencoba di dalam Baitul Arqam ini sendiri. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu bersinergi, selalu berkolaborasi, apapun itu boleh, maupun pemikiran, tenaga dan lain-lainnya. Kok
wis jam 3 Bu. Oh iya. Oke. Berarti dulu ya. Alhamdulillah ini sudah waktunya sholat asar ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup di sini ya Bu, cukup sampai di sini. Karena saya itu kalau disuruh nyata iki semua bantu ya mandek kemarin ya. Makanya kalau betul hati lirik-lirik. Ya, alhamdulillah mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri nih Bu. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan itu milik saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu kontrak belajar dan komitmen yang akan dipandu Ibu Julis Wulandari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memperkenalkan diri ya Bu. Di sini saya dari ranting Grabakan mewakili dari majelis kader yang kita biasanya siang-siang Bu ya. Tidur ya Bu ya. Mungkin barangkali ada sedikit ngantuk-ngantuk Bu. Jadi kita dulu ya Bu ya. Saya istilahnya kayak anak-anak itu Bu, TK itu. Apa kabarnya Ibu? Luar biasa. Lagi Bu, lagi supaya yang ngantuk-ngantuk yang di belakang itu biasanya yang ngantuk-ngantuk jadi
Jadi saya mau bacakan ini aja ya kontraknya. Saya aja ya Bu. Kontrak belajar. Jadi kayak anak sekolah itu Bu ya, kita itu kalau istilahnya anak saya itu mabit Bu. Tapi ini khusus ibu-ibu Aisyah. Jadi namanya Baitul Arqam Bu. Saya sendiri juga belum pernah ikut sih baru ini. Jadi ketika nanti kita mengikuti acara ini Bu, itu ada apa istilahnya komitmen Bu dalam belajar atau peraturan istilahnya. Saya bacakan ya Bu. Ini dengan ini menyatakan kontrak belajar. Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak belajar untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Peserta datang 5 menit sebelum materi dimulai. Alhamdulillah, kayaknya Ibu tadi datangnya on time ya Bu. HP harus di-silent karena nanti kita ada materi yang akan disampaikan Bu, supaya nggak terganggu. Jadi HP-nya tolong dimatiin ya Bu. Kalau misalnya nanti ada urgent, nggak apa-apa, nanti istilahnya minta izin Bu untuk menerima telepon. 3, ibu-ibu harus aktif ya nanti dalam mengikuti materi. Mungkin ada yang ditanyakan atau ya mungkin ada yang mau didiskusikan. 4, ini maksudnya dilarang ramai Bu. Jadi maksudnya kan kadang ibu nanti ada di sini pemateri, ibunya ngobrol sendiri gitu maksudnya Bu, atau bermain HP sendiri gitu ya. Makanya kita harus fokus Bu. Kita cuma mungkin 1 hari Bu, besok itu cuma istilahnya cuma olahraga aja. Jadi 1 hari nanti full Bu, sampai malam. 5, bertutur kata yang baik dan sopan. 6, peserta harus memakai ID card. Semua dapat ya Bu? Ya, alhamdulillah. Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Karena kita memang punya dress code Bu. Jadi nanti kita pakai baju apa gitu, baju apa. 8, membawa peralatan perlengkapan yang sudah ditentukan. 9, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 10, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan. Dan 11, tidak meninggalkan lokasi selama kegiatan kecuali dengan izin. Jadi kita fokus ya Bu untuk hari ini. Dan sedikit ini Bu, karena saya tidak kader ya Bu. Jadi istilahnya memang berat Bu, karena tugas saya ini menjaga ibu-ibu yang sudah ada ini Bu, untuk bisa tetap istiqomah. Kemudian kita mencari lagi yang baru Bu, untuk ikut serta dalam jemaah kita dan bisa istiqomah dan tetap bertahan. Mungkin itu aja Bu ya. Dan sebelum saya menutup ini, saya ingin ini Bu, istilahnya mudah-mudahan dari apa nanti yang kita kayak anak sekolah ya Bu, kita ini semacam mengikuti pelajaran. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini nanti ada sesuatu yang kita dapatkan Bu. Jadi besok ya istilahnya kita kan sudah selesai. Jadi ada kesan-kesan yang kita dapatkan. Satu Bu, mudah-mudahan dengan adanya acara ini tuh kita menjadi lebih baik Bu. Jadi diantara ibu-ibu yang mungkin ya Bu, kalau saya mengamati itu kadang satu dengan yang lainnya tuh kok enggak akur ya Bu gitu loh. Maksudnya kayak ada baper-bapernya gitu Bu. Nah saya berharap kedepannya nanti itu enggak lagi baper ya Bu. Jadi bisa dibicarakan atau dikomunikasikan yang baik. Jadi nomor 1 itu supaya kita bisa bertahan Bu, itu ada komunikasi yang baik ya Bu di antara sesama teman. Kemudian kedua ini Bu, mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat. Kemudian yang terakhir, kita bisa semakin mesra Bu. Itu ada sih
keberadaan kita itu memberikan manfaat buat keluarga kita, saudara kita, tetangga kita gitu ya Bu. 2, energi Bu. Ibu-ibu saya yakin, soalnya dia, ibu-ibu pasti usianya sudah tidak muda lagi kan ya Bu. Jadi tapi nggak apa ya, nggak patah semangat Bu, nggak kalah sama yang muda-muda Bu. Jadi energi, kemudian apa tadi Bu? Smart Bu. Jadi kita meskipun tua jangan mau gaptek Bu. Saya yakin saya sendiri juga gaptek Bu sebenarnya. Tapi karena adanya ini Bu, saya dipaksa sama Bu Mak Bu. Jujur saya dipaksa Bu. Ayo Bu. Nah akhirnya saya termotivasi Bu. Saya harus pintar. Smart kan pintar ya Bu. Karena saya lihat anak-anak sekarang pintar-pintar Bu. Akhirnya saya, aku juga nggak mau kalah dong. Jadi saya juga berusaha untuk jadi pintar Bu. Apa lagi Bu? Itu apa tadi? Respon Bu, responsif. Jadi kalau ada apa-apa kita itu cepat tanggap gitu Bu ya. Telepon terus apa Bu? Mesra. Apa tadi ya Bu? Ayo Bu, mesra. Namanya apa ya Bu? Oh amanah Bu, amanah. Jadi itu berat itu Bu, amanah. Jadi kita harus punya sifat amanah ya Bu. Amanah itu benar-benar ya sudah sampai sini aja Bu mungkin ya saya sampaikan. Dan terakhir saya ingin mengutip dari Kiai Ahmad Dahlan Bu, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di dunia. Jadi kita berusaha apa Bu ya, berjuang. Ya cukup sampai di sini aja Bu. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan saya juga masih belajar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Julis. Acara selanjutnya yaitu sholat asar berjamaah. Monggo ibu-ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Insya Allah nanti acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantan sholat sudah berwudu tadi juga jadi kelihatan segar-segar. Semakin semangat kalau salamnya semakin keras mantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan Ranting, Aisyah, Grabakan, Toko Kemiri dan Kepunten beserta seluruh jajarannya. Masya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Saya sangat bersyukur ya ibu-ibu ya. Saya sore hari ini berkumpul dengan ibu-ibu yang tidak normal. Waduh, saya bukan kurang ajar ya ibu ya, mohon maaf. Tidak normal, saya dipanggil Mbak Amel saja ya bu ya, mohon maaf. Kok tidak normal ngoten ya? Hari Sabtu ya bu ya ini bu ya. Masya Allah, hari Sabtu. Hari Sabtu datang hadir berseragam luar biasa, cantik-cantik, hijau kuning ya. Ngapain bu datang mriki? Ini waktunya weekend ya, kemudian keluar jalan-jalan ngaten ya, tapi ibu-ibu ada di sini luar biasa. Begini ibu, kalau mungkin di sebuah teori ngaten ya, teori pemasaran ngaten ya, biasanya produk yang punya diferensiasi atau perbedaan itu adalah yang laku keras ngaten ya bu, lebih bernilai, lebih dilihat ngaten ya. Nah, saya pikir ibu-ibu yang ada di sini juga seperti itu.
Sabtu-Sabtu, waktunya istirahat, waktunya bersama keluarga, mengadakan Baitul Arqam. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Mengadakan Baitul Arqam. Baitul Arqam itu apa? Nanti sama-sama kita ini ya Bu ya. Jadi akhirnya ibu-ibu ini adalah yang berbeda dan bernilai, nggak ya? Seperti itu. Sebagai pimpinan cabang, mohon maaf perwakilan nanti juga akan hadir Ustazah Uun selaku ketua. Kami berterima kasih banyak Bu sebelum kita melangkah ke materi ya Bu ya. Kami berterima kasih banyak bahwasanya pada hari ini terlaksana kegiatan Baitul Arqam sesuai dengan program kita semua yang wajib dilaksanakan. Baitul Arqam ini adalah penguatan ya Bu bagi kita untuk nanti selama 5 tahun ke depan kita ini akan melaksanakan atau mengemban amanah yang luar biasa sebagai pimpinan. Nah, kita butuh bekal ya Bu. Bekal dalam artian kalau ilmu mungkin ibu-ibu ini, makanya sebenarnya saya itu insecure Bu. Mohon maaf ada di hadapan ibu-ibu semua. Karena apa? Pasti ibu-ibu itu lebih berpengalaman, lebih banyak, lebih luas. Tapi di sini kita sharing, ngatain ya Bu ya. Seperti itu. Jadi sebagai bekal kita untuk nanti kita melangkah mengemban amanah supaya kita semakin mantap, ya, semakin semangat untuk khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebagai manusia yang menebarkan manfaat dengan payung Aisyah. Seperti itu ya Bu ya. Baitul Arqam ini nanti juga akan dilaksanakan dalam satu periode itu 2 kali Bu. Nah, nanti kita bersemangat. Jadi kita anggap ini sebagai refreshing ya, ketidaknormalan ini. Jadi juga sebagai selain kita nanti di sini adalah majelis ilmu, kita belajar bersama, saling memotivasi, juga sebagai refreshing. Kapan lagi ya Bu ya kita sama-sama nanti malam ngoten ya, istirahat bersama teman-teman, bisa ngobrol ngoten ya, sesekali dianggap sebagai refreshing. Kalau biasanya di rumah dengan kegiatan aktivitas yang tetap ngoten ya, ini sedikit berbeda. Betapa indahnya nanti bisa sholat tahajud bersama-sama ngoten ya Bu ya, luar biasa. Nah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya diberikan amanah materi yang wajib ada dalam Baitul Arqam, yaitu risalah perempuan berkemajuan. Ada yang sudah pernah dengar ibu-ibu risalah perempuan berkemajuan? Nah, risalah perempuan berkemajuan ini adalah sebenarnya adalah sebuah dokumen gitu. Oke, next Bu, risalah perempuan. Nah ini konsepnya ini berupa naskah atau rumusan singkat berupa produk-produk pikiran. Intinya adalah risalah perempuan berkemajuan ini kalau ibu-ibu di Muhammadiyah itu setiap muktamar itu selalu mengeluarkan produk dokumen yang isinya itu adalah acuan-acuan dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan organisasi. Bentuknya bermacam-macam ibu-ibu. Nanti ada kepribadian Muhammadiyah, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Mungkin itu nanti bisa dijadikan kajian tinggi, kajian pimpinan, kajian tematik. Dan masih banyak lagi. Nah, risalah perempuan berkemajuan ini adalah salah satu produk dari rumusan-rumusan yang diharapkan ini bisa menjadi jawaban untuk dakwah kita ke depan. Ngaten nggih? Seperti itu kira-kira. Next Bu. Nah, tujuannya di sini tertulis ada 3. Nanti karena ini dokumen ibu-ibu, risalah perempuan berkemajuan ini berbentuk dokumen, jadi nanti itu ada versi lengkapnya. Mungkin nanti saya bisa mengirimkan ya, supaya nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Tujuannya bagi setiap insan perempuan yang diharapkan menjadi perempuan-perempuan yang maju, karena kita itu Muhammadiyah dan Aisyah, gerakan berkemajuan seperti itu ya, menjadi acuan dan arah untuk organisasi, untuk melakukan penguatan pemberdayaan dan lain sebagainya, dan juga sebagai rujukan yang memuat paham Islam berkemajuan, berwawasan wasatiyah sesuai ciri khasnya Muhammadiyah seperti
Jadi intinya memang rumusan-rumusan. Nah, di dalam risalah perempuan berkemajuan ini ada 2 poin, yakni karakter perempuan berkemajuan dan komitmen perempuan berkemajuan. Jadi ada 2 itu, 7 karakter dan 10 komitmen. Bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai Ibu Aisyah itu bisa melaksanakan rumusan-rumusan yang sudah dibuat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk yang ada di depan slide ini, seperti itu. Nah, hari ini saya tidak membahas dua-duanya, ibu-ibu, ya, karena ada 2, ya, karakter dan komitmen. Saya tidak membahas dua-duanya, saya akan membahas salah satu. Kenapa? Karena nanti akan terlalu panjang waktunya. Yang pertama, yang kedua, ini bisa dijadikan bahan untuk program kerja di ranting, artinya nanti bisa digunakan menjadi sebuah kajian tematik, kajian namanya berkelanjutan, ya Bu, ya. Jadi nanti kan setiap ranting itu kan pasti ada pertemuan khusus, ya, untuk kajian-kajian itu. Nah, itu nanti bisa diteruskan di situ. Jadi hari ini kita akan membahas tentang karakter. Selanjutnya nanti komitmen itu bisa dikupas, ya. Dikupas di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, untuk karakter, next Bu. Jadi untuk karakter itu nanti ada 7 karakter perempuan berkemajuan. Karakter itu apa ya Bu? Kira-kira karakter itu apa ya Bu? Sifat, ciri khas, sesuatu yang ada dalam diri kita, tertanam dan nanti akan terfollow up, menjadi perbuatan, perilaku dan lain sebagainya. Nah, karakter yang diharapkan oleh Aisyah di sini dinamakan karakter perempuan berkemajuan. Kenapa berkemajuan? Karena kita tidak mungkin berkemunduran, ya. Artinya Aisyah dan Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang selalu movement, bergerak untuk maju. Yang pertama di situ ada iman dan takwa, taat beribadah, berakhlak karimah, berpikir tajdid, bersikap wasatiyah, amalia solihah, dan sikap inklusif. Nah, ini yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, next. Nah, beriman dan bertakwa. Ibu-ibu tepang kalian nih, Sujiwo Tejo. Tahu ya? Sujiwo Tejo itu adalah filosof yang dia juga seorang budayawan. Dia pernah mengatakan sebuah teori, ya bukan teori, mengatakan sebuah pendapat bahwasanya kalau kita sebagai manusia besok itu masih bingung mau makan apa, itu berarti kita tidak punya iman. Ada yang pernah dengar gitu? Artinya kita tidak punya keyakinan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Nah, kira-kira ibu sepakat tidak dengan pendapat itu? Kalau besok kita masih bingung mau makan apa, untuk memenuhi kebutuhan itu bagaimana, begitu ya Bu ya? Artinya kita itu masih belum yakin bahwasanya ada Allah seperti itu. Ada Tuhan yang Maha Esa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di situ sudah menciptakan kita sebagai makhluk terbaik. Terus ya Bu ya. Sepakat ya? Nah, di sini ada Bu Anita. Dulu guru biologi saya ya. Jadi artinya kita dulu juga waktu zaman sekolah juga pernah belajar bahwasanya kita ini adalah dari proses pembuahan sperma dan sel telur, nanti ya Bu ya. Nah, konon secara teori, dan itu tidak konon ya Bu ya, pasti ini sudah terbukti bahwasanya ketika ayah kita, suami kita itu mengeluarkan sperma itu tidak 1-2, tapi jumlahnya jutaan ribuan, nanti ya Bu ya. Nah, dari yang buahnya itu senggol-senggolan, bergesekan dan lain sebagainya, itu ternyata di antara yang banyak itu hanya ada 1 yang bisa lolos, begitu teorinya ya Bu ya, bisa lolos untuk bertemu dengan sel telur sehingga terjadi proses pembuahan, kemudian nanti
selanjutnya saya takut salah karena ada ahlinya di sini. Seperti itu. Jadi dari awal penciptaan kita, proses itu kita itu sudah dijadikan Allah itu sebagai juara yang terbaik, Apakah dengan begitu kita itu tidak yakin dengan keberadaannya atau dengan kekuasaannya Allah terkait dengan kehidupan kita? Kemudian tentu saja karena kita ini adalah umat yang terbaik, makhluk yang terbaik, yang paling mulia, berbeda dengan makhluk yang lainnya, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, kita diciptakan sebagai juara. Tentu saja kita punya hijrah, punya keinginan untuk ketika kita ini sudah dimuliakan seperti itu, apakah kita tidak bisa untuk berbuat atau berlaku yang melakukan yang sebaik-baiknya, sehingga di situ kita yakin bahwasanya Allah sudah menciptakan kita itu, kepingin kita itu melakukan hal yang terbaik. Maka dari itu kita juga harus yakin bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Ngaten ya Bu ya. Nah, dan kita juga yakin bahwasanya Allah selalu bersama kita. Begitu ya Bu. Jadi iman dan takwa ini disempurnakan dengan ibu-ibu surat Al-Imran ayat 110. Kita buka bersama nih Bu. Ada yang membawa HP? Nih, monggo kita buka bersama-sama. Surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini Bu, salah satu kenapa kok saya ajak ibu-ibu untuk buka bersama-sama. Nanti kita baca bersama-sama. Sekalian kita sambungkan bahwasanya saat ini yang sangat digaungkan oleh pimpinan Aisyah, itu adalah program perempuan mengaji. Makanya ini mulai kita biasakan. Nanti bisa juga direfleksikan atau dilakukan di follow up oleh pimpinan ranting masing-masing, ya ibu-ibu. Jadi kita mulai membiasakan kalau di pimpinan daerah itu Bu, kalau ketika kita setiap mau ada rapat, atau pertemuan, itu kita selain pembukaannya tidak hanya basmalah, tapi juga dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau biasanya kita buka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah mulai membiasakan untuk dipanjangkan. Jadi pembukaannya itu dengan surat Al-Fatihah. Seperti itu juga sudah mulai kami terapkan di cabang. Kemudian ini mungkin yang belum bisa kalau di pertemuan rutin itu, mungkin kalau di ranting kan orangnya lebih ini ya Bu, lebih guyup, maksudnya tidak sebanyak kalau kita pertemuan cabang nanti. Nah itu bisa kita mulai biasakan dengan membaca surat atau membaca Al-Quran bergantian, bisa satu orang 2 ayat atau 3 ayat seperti itu. Jadi di kegiatan Ahad pagi pun yang setiap hari Ahad ibu-ibu itu yang di cabang itu juga sudah mulai kita laksanakan program tahsin. Ngaten ya Bu nggih. Baik, kita baca bersama-sama nggih Bu nggih. Surat Ali Imran ayat 110. Monggo ta'awudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Poin 1 ya. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka. Kita teruskan ya, di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada orang-orang yang masih kita cut sampai beriman kepada Allah. Jadi di sini kita memang konsepnya adalah beriman dan bertakwa. Seperti itu ya, kalau kita mau jadi umat yang terbaik. Gitu ya Ibu ya. Baik, clear untuk poin yang pertama. Kemudian ketika kita sudah punya iman dan takwa kepada Allah, tentu saja kita mengetahui konsep bahwasanya kita harus senantiasa taat beribadah. Di sini juga ada dalilnya, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kita disuruh beribadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan, karena kita juga tahu kan ya Bu, ibadah itu ada mahdo dan wairu. Nah, ada yang ibadah ritual, sholat, puasa, seperti itu ya. Nah, ada yang ibadah, makanya kita disuruh hablu minallah dan hablu minannas, beribadah kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Bentuknya banyak sekali, termasuk kita ini sedang apa? Sedang beribadah ya Ibu ya. Asalkan kita meniatkan itu. Jadi saya datang ke sini Baitul Arqam bukan karena disuruh Bu Enda, bukan karena disuruh Bu Erna, atau mungkin bukan karena disuruh Bu Ida atau selaku ketua PRA, tapi memang di sini adalah forum yang tepat atau forum yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Saya melihat pemateri hari ini itu ada Ustaz Ubun, ada Ustadz Novan. Luar biasa semuanya ya Bu, ya materinya. Makanya tadi saya bilang saya insecure. Sudah kecil sendiri, kata lebih jauh lah pokoknya ilmunya dari ibu-ibu. Tapi di sini kita saling diskusi ya Bu ya, saling belajar seperti itu. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita niatkan itu menjadi bisa menjadi ibadah. Bu Anita bisa next. Nah, bagaimana kita bisa melakukan semua kegiatan itu bernilai ibadah? Syaratnya sangat mudah Ibu-ibu, ada 3. Dan Ibu-ibu pasti sudah paham sekali terkait ini ya. Apa yang pertama? Lillahi, billahi, billahi. Kita beribadah itu untuk siapa Ibu-ibu? Untuk Allah, lillahi. Segala sesuatu yang kita lakukan ikhlas semuanya untuk Allah. Di sini belajar, berorganisasi, ya. Kemudian ibu-ibu ini luar biasanya PR Anggrabakan Kedurus dan Kepunten ini ada program berbagi ya Bu ya. Jadi ngapain? Kadang-kadang kita mikir ya Bu ya, nganggur ya kan. Itu kalau orang-orang awam yang enggak seperti ibu-ibu pemikiran yang mengumpulkan dana atau mencari donatur, kemudian dibagikan, mencari orang yang membutuhkan. Pemilih itu punya kegiatan Jumat Berkah ya Bu ya, yang rutin dilaksanakan, termasuk juga donasi anak yatim, begitu juga dengan gerabakan, begitu juga dengan kepunten. Nah itu kalau semuanya kita lakukan kira-kira untuk apa sih Bu? Kan tidak mungkin untuk supaya dilihat bahwasanya oh ini loh aku suka berbagi, kan tidak seperti itu ya Bu ya. Pasti kan kita lakukan karena Allah ya kan, untuk Allah ngoten ya. Karena kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu nanti akan kembali juga kepada diri kita ya. Kita belajar ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian billahi, dengan Allah ya Bu. Kita tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa pertolongan Allah. Asal itu tadi kan kembali lagi kita ya yakin. Kemudian yang terakhir billahi. Billahi itu apa Ibu? Dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak sembrono dalam beribadah. Ada koridor-koridor yang harus kita jalankan seperti itu ya, harus kita taati seperti itu. Next, wanita. Selanjutnya akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini salah satu implementasi juga dari ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ketika kita sudah meyakini semuanya, implementasinya di sini akhlakul karimah. Berbuat kebaikan itu, ya, itu
adalah untuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa sayang dengan diri kita dengan bersyukur kepada Allah, ya Bu ya, sayang dengan diri kita. Bagaimana kita diajarkan untuk pokoknya hal-hal pribadi ya Bu ya, seperti yang sederhana saja, minum sambil duduk, ya Bu ya, itu kan sederhana, tapi kalau kita lakukan itu sudah maksudnya sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Dan yang kedua adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena kita sudah menyayangi, karena akhirnya kan impactnya ke diri kita sendiri juga ya, dan banyak hal. Kemudian untuk keluarga, nah ini nanti juga akan sambung di komitmen ibu-ibu. Jadi di komitmen perempuan berkemajuan itu nanti ada keluarga sakinah begitu. Nah, akhlakul karimah ini tidak hanya kita terapkan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Apalagi kita adalah seorang ibu, seorang perempuan. Katanya perempuan itu adalah tonggak peradaban dunia. Ngoten ya Bu nggih. Kalau kita pernah mendengar kisah, nggih, kisah dari 3 contoh. Di situ ada kisahnya Fir'aun dan Asia, nggih, istrinya. Bagaimana Fir'aun itu adalah seorang ayah yang dia itu kafir, ya, sombong, angkuh, congkak dan lain sebagainya. Tapi ketika istrinya itu adalah seorang yang solihah, gitu, ya, maka dia bisa mengarahkan putranya, ya, untuk menjadi solih seperti itu. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu adalah seorang nabi, ya Bu ya, tetapi dia tidak bisa mengarahkan putranya untuk menjadi solih karena apa? Karena ibunya tidak solihah. Terus ya kisahnya bagaimana Nabi Nuh itu membuat kapal, kemudian mengajak anak dan istrinya beriman kepada Allah, tapi mereka mengingkari seperti itu sampai akhirnya terkena banjir dan lain sebagainya. Ayahnya itu loh nabi, tapi anaknya tidak bisa solih karena di situ ada peran ibu. Ngoten ya Bu ya. Nah, yang keren itu adalah dari keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi luar biasa solih, memiliki 2 istri, baik Siti Sarah ataupun Hajar, ya. Dua-duanya adalah wanita solihah yang sudah dipilihkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ibrahim itu kan disebut sebagai bapaknya para nabi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini dari Siti Sarah, nabi-nabi yang berpredikat sebagai raja. Kemudian dari Hajar ada Ismail di sana putranya, yang kemudian sampai turun ke keturunannya itu sampai yang terakhir Nabi Muhammad. Itu mulia sekali. Nabi yang sangat mulia yang kita muliakan. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata peran seorang wanita, peran seorang ibu, ibu-ibu itu sangat berpengaruh terhadap baik dan buruknya keluarga, solih dan tidak solihnya seorang anak. Bagaimanapun kita juga sering mendengar bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ngaten nggih? Jadi luar biasa peran kita sebagai ibu. Nah, semakin luar biasa lagi ketika kita bisa menerapkan akhlakul karimah pada diri kita sendiri, untuk keluarga kita bisa menjadi contoh, menjadi contoh, menjadi teladan bagi putra-putri kita. Kemudian kita bisa berdikari di masyarakat. Nah, ini yang hebat ini ibu-ibu semuanya ini. Ada yang berkarir, ya Bu ya. Ada yang ibu rumah tangga dengan putra yang tidak hanya 1-2. Ada yang putranya lebih dari 3, ibu-ibu. Masya Allah, okay. Kan kita bisa membayangkan keruwetan itu, ya Bu. Makanya saya itu seneng Bu beraisyah. Karena apa? Saya ini istilahnya apa ya Bu? Punya lahan yang sangat luas untuk belajar. Melihat ibu-ibu itu saya selalu termotivasi, ya anak muda. Kalau saya boleh kasih bocoran Bu, usia saya ini sebetulnya belum usia Aisyah, masih 34 tahun. Katanya Bu Zubaida. Oh iya, Masya Allah, ada yang sama ya.
kelahirannya itu sama-sama jadi gitu. Artinya apa yang membuat saya termotivasi melihat ibu-ibu ini semuanya, masya Allah. Ada yang yaitu tadi ada yang sampai saya tuh membayangkan, mohon maaf, putra saya ini masih satu, putri saya ini, dan saya masih berpikir banyak kali untuk menambah karena itu tadi ya Bu. Tapi yang membuat saya termotivasi ya ibu-ibu semuanya, ya Allah kok kober ya, bagaimana apa namanya, kalau saya sih lari ke sana lari ke sini kan ini ya Bu ya, maksudnya buntutnya itu nanti kalau ada acara apa gitu saya kira ini masih bisa sama abinya, masih bisa sama mbaknya maksudnya. Tapi kalau ibu-ibu itu kan ada yang saya ibu rumah tangga ya Bu, buatan berkarir juga buatan, jadi ya nggak kerja ya, tapi kalau gitu kan masih muda lah. Ibu-ibu ini dia karir, dia ibu rumah tangga, dia ngerumat suami, dia ngerumat anak itu, wah masya Allah luar biasa. Apalagi saya kalau melihat yang sampai usianya sepuh seperti senior-senior kita ya Bu ya, Bu Amanah, Bu Surifa itu, aduh rasanya ya Allah apalah saya terus memproyeksikan apa bisa ya saya seperti ibu-ibu sekarang ini, doakan bisa ya Bu ya seperti ibu-ibu bisa melanjutkan perjuangan di Aisyah sampai nanti. Artinya tetap bisa menerapkan akhlakul karimah di mana saja, di diri sendiri, di keluarga, di masyarakat dan lingkungan. Nah, kenapa kok lingkungan ibu-ibu? Nah, Aisyah yang terbaru mungkin di pimpinan ranting belum ada ya Bu, karena memang belum diperlukan. Jadi kita ini di periode ini itu ada lembaga baru Bu, namanya LLHPB, Lembaga LLH Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi, nah ini yang unik sekarang ini. Jadi memang Muhammadiyah ini sedang gencar sekali mengajak kita untuk cinta dengan lingkungan, berbuat baik dengan lingkungan. Kembali lagi dengan konsep bahwasanya kita sudah diberi segalanya oleh Allah ya Bu, apakah kita tidak akan menjaganya, kan begitu. Nah, salah satu contohnya itu kemarin Bu ada kegiatan Idul Adha itu yang sudah jalan di Sidoarjo itu kebetulan PCA Krian. Semoga nanti tahun depan PCA Tulangan bisa nih Bu, beserta PRA-nya. Jadi kemarin itu PCA Krian itu namanya menjalankan program namanya Green Idul Adha. Jadi dia sudah no sampah sama sekali Bu, menggunakan gedebok pisang, menggunakan daun jati, menggunakan besek untuk kemasan bajunya. Nah itu, jadi kita itu mulai ke sana Bu. Jadi mulai ke sana, bismillah, semoga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik teman-teman. Terus kemudian ada juga istilah kalau teman-teman NA itu merdeka sampah. Merdeka sampah itu bagaimana? Dimulai dari setiap kegiatan seperti ini Ibu-ibu. Itu teman-teman sudah tidak menggunakan minuman kemasan ataupun kue kotaan atau loh Bu. Jadi semuanya setiap ada kegiatan itu diberitahu untuk membawa tumbler dan kotak makan. Jadi konsumsinya itu ditaruh di piring-piring, minumnya itu di galon, kalau mau ambil langsung dimasukkan ke kotak makan dan tumblernya. Jadi istilahnya merdeka sampah. Hari ini juga insya Allah ada kegiatan teman-teman NA itu sambang sungai. Nah kalau kita lihat lingkungan kita ya Bu, nah ini salah satu PR yang sedang digencarkan sekali oleh Aisyah. Nanti bisa kita laksanakan di ranting kita masing-masing ya Bu ya. Bismillah, PCA juga ingin memulai begitu. Nah ini poin akhlakul karimah. Selanjutnya next Bu Anita, berpikir tajdid. Nah ini yang terbaru kemarin juga majelis kita berubah ya Bu ya, dari majelis majelis tablik kemudian ditambah ada ketarjihan. Kalau di Muhammadiyahnya itu ada khusus majelis tarjih nih Bu. Jadi berpikir tajdid di sini adalah kita diminta untuk berpikir maju. Itu tadi ya Bu, kembali
lagi. Nah, di situ ada 2 poin. Yang pertama adalah pemurnian dan pembaharuan. Ini biasanya juga disampaikan untuk anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kalau pelajaran Muhammadiyah. Pemurnian itu seperti apa? Nah, ini karena ibu-ibu ini adalah ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang hebat, maka arahnya nanti ke TBC. Semerang ya Bu ya, TBC ya. Tahayul, bid'ah dan khurafah. Jadi kita diminta betul untuk bisa istilahnya mengaplikasikan itu, untuk tidak melaksanakan yang namanya TBC itu dalam hal pemurnian agama. Jadi sudah tidak ada lagi kalau ada kupu-kupu masuk rumah itu mau ada tamu, ya. Sudah tidak ada lagi kalau misalnya melahirkan kemudian cuci baju anaknya tidak boleh diperes, ya Bu ya. Nah itu sudah tidak ada lagi di kita, jadi sudah jauh dari hal-hal yang seperti itu. Memang susah ya Bu ya, apalagi kalau kita ada di lingkungan yang misalnya seperti saya lingkungannya. Jadi saya itu memang kebetulan lingkungan atau tempat tinggalnya tidak di lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Jadi ketika saya melahirkan itu banyak sekali tantangannya dari tetangga. Kebetulan saya kan sudah meninggal, jadi yang bantu tetangga ya Bu ya. Kadang-kadang yang melihat jangan gini ya Mel, jangan gini. Nah kalau kita pikirkan itu apa hubungannya, kan ngaten ya Bu ya. Nah ini kita sudah mulai harus berpikir tajdid, jadi ke arah pemurnian. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan. Ini contohnya apa? Contohnya ini yang paling sering sekali kita alami adalah perbedaan hari raya. Terus ya Bu ya. Kadang-kadang kita itu sedih ngaten ya kalau sedang berbeda. Arahnya pembaharuannya Muhammadiyah itu seperti apa? Kita kan sering ya Bu ya dapat edukasi dari video-video dan lain sebagainya. Kenapa sih kok kita itu sering berbeda? Apa sih bedanya ruqyah dan hisab dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, yang kita pahami mudah saja. Artinya dulu Rasulullah tidak pernah menggunakan hisab memang karena mungkin tidak seperti sekarang yang kita bisa melihat bahkan untuk bulan purnama saja ya Bu ya. Tanggal 15 tanggal 15 itu kan sudah bisa terhitung ya Bu ya. Dan terhitungnya itu bukan hitungan jari tapi hitungan teknis kan seperti itu. Melihat posisi bulan dan sebagainya itu kan ada hitungan rinci itu sudah berpikir baru maksudnya memanfaatkan teknologi yang ada misalnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh maksud saya kita harus open minded harus terbuka dengan hal-hal seperti itu dan kita pelajari bersama. Kenapa kok berbeda begini. Jadi karena memang Muhammadiyah itu inti dari yang disampaikan adalah pemurnian dan pembaharuan. Kalau ada, karena memang tidak sama dulu dengan sekarang, zaman Rasulullah dengan sekarang kan begitu ya Bu, teknologi juga semakin luar biasa. Justru malah kalau kita tidak memanfaatkan itu, kan kita yang aneh ya Bu. Seperti itu kira-kira. Jadi salah satu karakter perempuan berkemajuan adalah berpikir tajdid. Nah, selanjutnya setelah berpikir tajdid adalah bersikap wasatiyah. Nah, ini adalah ciri khasnya Muhammadiyah. Wasatiyah itu apa sih? Gampangnya itu moderat, pertengahan. Jadi tidak terlalu ke A, tidak terlalu ke B. Maka di sini saya tuliskan no radikal, no liberal, tidak terlalu keras terhadap sesuatu, juga tidak terlalu bebas terhadap sesuatu. Nah di sini ada sebuah cerita Bu, ada sebuah pengalaman. Kebetulan Mas Angga yang cerita, jadi dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat ada pengalaman Mas Angga itu pergi ke Bandung. Nah ketika itu ada temannya yang melaksanakan sholat itu Bu, dalam perjalanan di kereta itu, naik kereta, dalam perjalanan di kereta itu dia itu melaksanakan sholat bukan memaksakan diri ya, mungkin sesuai dengan keyakinannya itu dia pokoknya gimana caranya itu bisa tetap berdiri dengan melaksanakan gerakan
yang sesuai ngoten istilahnya, yang sakok sesuai, ada rukuknya, ada apa segala macam. Nah, sementara kan kita tahu nggih Allah itu selalu memberikan kita apa rukso ya, kemudahan ya. Justru malah Allah itu tidak suka kalau kita tidak ambil kemudahan itu, kan ngaten ya Bu ini. Nah, di situ jadi dari pengalaman itu kita juga bisa mengambil bahwasanya kita tidak boleh terlalu terlalu kaku ya. Wong sholat saja ada, maksudnya bisa ada ruksonya, ada kemudahannya dari Allah. Kenapa kok kita memaksakan diri terhadap sesuatu yang sulit kita laksanakan? Bayangkan Bu ya, berdiri kereta jalan, apa sih nyungsep mungkin kan bisa kan gitu itu ya, dengan tidak. Nah itu juga kita terapkan di kehidupan bermasyarakat. Makanya kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi, tidak terlalu. Ada cerita lagi Bu, lucu. Ini kalau diambil hati agak tersinggung karena tadi saya cerita di lingkungan saya itu kan lingkungan yang tidak Muhammadiyah gitu. Jadi sholat di musola jamaah itu suatu hari Mas Angga ini disuruh ngimam, ngoten nggih Bu, ngimam sholat ngoten. Terus sudah diimami, setelah selesai Mas Angga berbalik, bapak-bapak, ibu-ibu pangapunten, zikirnya sendiri-sendiri nggih. Kan kalau biasa di sebelah dikeraskan ngoten. Terus spontan di saat itu juga ada jamaah yang jawil temannya. Mana kok jami? Lah imam iku wonge dhewe. Nggih, maksudnya tidak ada yang ngaling-ngaling di situ langsung. Nah, itu mungkin juga tidak boleh kita lakukan katanya Bu. Meskipun kita berbeda, tapi kita intinya adalah kita tetap melaksanakan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami kan, tanpa harus cawe-cawe atau tanpa harus menjelekkan yang lainnya. Dan itu saya dapatkan betul ketika saya ada di Muhammadiyah dan Aisyah itu pengalaman luar biasa. Jadi saya ini sebenarnya bukan dari keluarga Aisyah dan Muhammadiyah gitu ya, artinya orang tua itu tidak terlalu expert ke organisasi ngaten. Tapi saya memang sengaja disekolahkan dari TK, itu di TK Aba, SD Muhammadiyah, kemudian SMA-nya di Muhammadiyah ngaten. Nah di situ saya melihat perbedaan itu. Jadi ini benar-benar diugemi ngoten ya kalau bahasa Jawanya itu oleh teman-teman, bahwasanya kita itu harus bersikap wasatiyah. Saya tidak pernah mendengar guru-guru saya, teman-teman saya itu belum memenuhi loh. Nah seperti itu kan tidak ya Bu. Nah alhamdulillah itu adalah luar biasa kalau menurut saya. Salah satu karakter yang harus kita lakukan adalah bersikap wasatiyah. Kemudian amaliyah sholihah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah Ibu, ngapunten. Ini saya boleh berdiri ya Bu? Boleh. Nah, ini karena badannya besar tak bisa berdiri. Ibu-ibu pangapunten, ini adalah uang 50.000, ngaten nggih? Nah, kira-kira kalau uang ini saya lipat-lipat seperti ini, saya tanya dulu, kalau uangnya lurus begini kira-kira ada yang mau? Nggih, ada nggih pasti karena ada nilainya. Lumayan bisa untuk beli telur dan mie. Ngaten nggih, istilahnya kan begitu. Artinya uang ini ada nilainya. Ketika saya tepuk-tepuk seperti ini, kira-kira masih ada yang mau tidak Ibu? Masih, karena apa? Tetap ada nilainya. Niki pangapunten ya Bu ya. Ketika saya taruh di bawah kemudian saya injak-injak seperti ini, kira-kira masih ada yang mau? Masih. Karena apa Ibu-ibu? Nilainya enggak hilang. Karena nilainya tidak hilang. Begitulah kita seharusnya. Jadi kita itu menjadi manusia yang bernilai. Nilainya dengan cara apa kita mencari nilai itu? Dengan cara menebar kebermanfaatan kepada pokoknya semua ini ya Bu ya, semua orang dan semua tempat begitu. Ketika kita itu menjadi orang yang bermanfaat, katanya di sini adalah menjadi sebaik-baik manusia. Nah, bagaimanapun orang menjatuhkan kita, memperlakukan kita, di sisi lain ada orang-orang yang mengharapkan keberadaan kita karena kita sudah banyak menebar manfaat di mana-mana, dan itu juga akhirnya menjadi nilai diri kita. Ngaten ya Bu ya, leres ya Bu ya.
Karena kita jadi bukan bagaimana kita diperlakukan, tapi bagaimana kita memberikan nilai pada diri kita melalui kita bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Kita kalau sudah lulus seperti ini, ada yang mau, Bu? Ada yang mau angkat tangan, Bu? Loh, siapa ini yang duluan? Oh iya, enggak yang lebih tinggi, Bu. Yang saya belum tahu. Tadi hanya contoh ketika diinjak-injak, tapi kan nilainya tetap ya, Bu. Nah, yang seumuran dia seumuran ya, Bu, ya kita. Siap, nanti kita ini kubu ngopi-ngopi bareng. Karena seumuran. Oke, siap. Yang selanjutnya, baik. Amalia Solihana, ini adalah yang terakhir, Ibu. Sikap inklusif. Artinya apa? Sikap inklusif itu kita bisa berbaur dan mengambil peran dalam masyarakat. Di sini saya punya 3 gambar, Bu. Yang pertama gambar kentang, gambar telur, dan gambar kopi. Kira-kira siapa yang suka dengan kentang, Ibu-ibu? Pilih kentang, angkat tangan, kentang. Suka dengan kentang, ya, Bu. Ada yang suka dengan telur? Macam-macam. Ada yang suka dengan kopi? Oh, tidak, baik. Nah, perumpamaan ini tidak ada hubungannya, Ibu, dengan kesukaannya Ibu-ibu. Tapi ketika kita ada di dalam masyarakat, kita umpamakan sebagai kentang. Ya, kentang itu, Ibu-ibu, kalau dipanaskan, mohon maaf ya, kalau dipanaskan, ini kita ibaratkan ketika kentang itu ada di dalam di masyarakat, kita di masyarakat. Kalau maksud saya dipanaskan itu di masyarakat, ya. Di kentang itu ketika dipanaskan, apa yang terjadi? Dari keras menjadi lembut, jadi lembek, ya. Jadi kita ketika ada di masyarakat menjadi kentang, ya, ternyata lingkungan itu yang menjadikan kita, yang merubah kita, maksud saya, ya, dari yang keras menjadi lembek. Kalau telur, Bu, menjadi keras, artinya apa? Oh, tahun bukan. Artinya apa? Tetap sama seperti kentang, lingkungan itu membentuk kita menjadi bagaimana. Tidak, maksudnya lingkungan yang mewarnai kita, bukan kita yang mewarnai lingkungan. Coba kalau kopi, Ibu-ibu, kalau kopi dipanaskan, ya, di air, itu kira-kira airnya yang berubah atau kopinya yang berubah? Airnya yang berubah. Maka diharapkan kita beraisyah itu menjadi kopi, Ibu-ibu. Jadi ketika kita nyemplung, ya, masuk ke masyarakat luas, itu justru kita yang mewarnai mereka, bukan mereka yang mewarnai kita. Jadi kita tidak boleh terlalu lembek, terlalu ngaten ya, Bu, ya. Kita juga tidak boleh kemudian keras, wah itu tidak sesuai dengan aku, tidak sesuai dengan Aisyah dan lain sebagainya. Tapi justru malah kita menjadi kopi, mewarnai dan mengajak. Saya kalau tidak salah itu pernah lihat statusnya Bu Erna, ya, sebagai kader, ya. Nah, itu luar biasa, Ibu-ibu. Artinya apa? Di situ kita bisa di mana saja. Jadi kita Aisyah itu mewarnai kader PKK, ya, Bu, ya, mewarnai lingkungan RT kita, mewarnai begitu maksud saya. Bisa diterima, ya, Ibu, ya. Nah, jadi ini yang harus dimiliki Aisyah. Makanya kami juga berusaha menerapkan itu di pimpinan cabang. Itu sekarang kalau ada kegiatan, itu kita berusaha untuk selalu mengundang fatayat, Ibu. Kalau yang kegiatan besar nih, artinya apa? Bukan fatayat, muslimat. Ya, kalau fatayat kan yang mudanya, ya, Bu, yang mudanya, ya. Muslimat itu tujuannya adalah untuk supaya kita itu bisa bersinergi, ngaten ya, bersinergi. Mungkin memang misalnya di lingkungan kecamatan, ngaten ya, kadang-kadang kita itu dilupakan, mohon maaf ya, di lingkungan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mungkin kita juga kurang masuk ke dalamnya. Nah, itu yang kalau kita belajar dari ibu-ibu PDA yang sebentar-sebentar audiensi dengan bupati, ya. Jadi kalau setiap kegiatannya PDA itu tidak pernah lepas dari kehadiran
Bapak Bupati. Nah itu kan ini ya Bu ya. Artinya kita itu membangun koneksi seperti itu nih. Nah itu juga nanti harus kita lakukan di ranting. Begitu juga dengan cabang. Jadi kita bersama-sama kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kita berusaha untuk mewarnai lingkungan kita, mewarnai sesuai dengan, jadi akhirnya oh begini tak Aisyah. Barangkali dengan begitu kita akan semakin banyak dicintai, kan begitu ya ibu-ibu? Nah itu. Jadi seperti itu. Yang terakhir ini adalah sikap inklusif. Kira-kira karakter itu tadi apa saja ibu-ibu? Iman dan takwa, taat beribadah, kemudian akhlakul karimah, kemudian berpikiran tajdid, puasa niyah, amalia sholihah, dan yang terakhir adalah sikap inklusif. Nah, yang selanjutnya, mau Bu Anita? Nah, yang selanjutnya ini adalah 10 komitmen perempuan berkemajuan. Apakah akan saya bahas di sini? Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak. Jadi kita lihat kulitnya saja. Kalau tadi karakter, jadi yang harus tertanam dalam diri kita ini komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu janji kita, ya Bu. Keinginan kita untuk bisa memegang, menjalankan apa yang sudah disepakati di Risalah Perempuan Berkemajuan. Di situ ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada pelestarian lingkungan, penguatan keluarga sakinah yang tadi saya sampaikan, sambungannya akhlakul karimah yang terkait dengan keluarga, pemberdayaan masyarakat, filantropi berkemajuan. Filantropi itu artinya berbagi, ya Bu ya. Berbagi cinta, kasih sayang itu ada hubungannya dengan nanti zakat, sedekah seperti itu. Kemudian aktor perdamaian, partisipasi publik, kemandirian ekonomi, peran kebangsaan dan kemanusiaan universal. Ini semua ada di program kerja Aisyah Ibu. Jadi nanti yang harus kita pegang betul komitmen kita bersama. Kalau kita kepingin menjadi berkemajuan, kepingin beraisyah yang sesungguhnya akan ya Bu nggih, beraisyah yang apa namanya ngoten Bu, ikhlas lahir batin berjalan bersama ngoten. Nanti kita atau nanti bisa dengan yang lain membahas tentang 10 komitmen perempuan berkemajuan. Terima kasih ibu-ibu. Pangapunten, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Insya Allah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu sudah melaksanakan Baitul Arqam ini. Luar biasa kami mengapresiasi. Masya Allah, 3 ranting bisa sama-sama. Semoga nanti kegiatannya lancar sampai akhir ya ibu-ibu ya. Monggo Ibu barangkali Mereka ada yang bertanya. Wanita saya ngejar ini tanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setiap kali beraisyah selalu seperti reuni sama Mbak Amel. Beliau ini memang apa ya, sang baik hati, rendah hati, masya Allah. Meskipun usianya Mbak Amel mungkin lebih muda dari kami, tapi pada realitanya ya ibu-ibu ya, dalam beraisyah Mbak Amel ini jauh lebih berpengalaman dari kita semuanya, alhamdulillah. Jadi bagaimanapun juga Mbak Amel di sini adalah narasumber, pembicara, tentunya sama dengan ustadzanya kami semua saat ini. Nah, karena seperti itu, maka izinkan saya untuk menanyakan sedikit tentang yang tidak saya mengerti. Apa sih Mbak Amel bedanya tarjih sama tajdid itu? Saya tadi kan ada apa ya, sepertinya sama tapi kan itu 2 kata yang berbeda. Nah, perbedaannya gimana sih, kok kadang pakai kata tarjih, kadang pakai kata tajdid? Seperti itu. Ya, sudah, terima kasih. Pertanyaannya susah. Iya Bu Anita. Nah di sini saya harus mengakui, ya, nanti saya harus mencari lebih lanjut lagi tentang perbedaan tajdid dan tarjih. Memang
selalu beriringan Bu Anita, dua kata-kata itu, baik tajdid maupun tarjih. Nah, ini yang saya pahami terkait tajdid itu tadi, isinya tentang pembaharuan dan pemurnian. Nah, yang tarjih ini kan nanti arahnya ke pasal-pasal Bu Anita. Jadi lebih apa ya? Lebih bukan pasal-pasal nih. Himpunan Putusan Tarjih. Nah, di Muhammadiyah itu ada buku namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, di situ isinya itu arahnya ke hukum-hukum tentang bagaimana kita itu misalnya ya Bu, masuk makam itu bagaimana, ziarah kubur itu bagaimana, seperti itu. Tapi nanti insya Allah nanti kita cari bersama-sama ya Bu. Apa sih bedanya tajdid dan tarjih seperti itu. Bu Anita terima kasih, saya jadi belajar lagi nanti. Nanti kita meskipun Mbak kan rendah hati ya Bu, katanya tadi nggak ngerti, tapi sedikit kita sudah menangkap perbedaan tarjih sama tajdid. Mungkin untuk mencapai tajdid itu disubsubkan diatur dalam ketarjihan itu. Kurang lebihnya begitu. Siap, mohon maaf, nanti kita belajar sama-sama lagi ya Bu. Terus mungkin barangkali ada lagi Bu, atau ini tidak terkait risalah perempuan berkemajuan, terkait kegiatan atau program ke depan. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya Bu. Sebentar lagi kita punya PR yang lumayan. Jadi ini di PDA itu mulai dirumuskan terkait dengan pendataan database anggota. Jadi nanti tentu saja itu akan di breakdown ke cabang maupun ranting. Nah, ini kami sedang mencari formulasi bagaimana kita itu bisa sama-sama mudah. Kalau di cabang itu mungkin kita akan langsung ke ranting ya Bu, karena grassroots-nya di ranting terkait pendataan itu. Itu nanti online Bu mengisinya. Jadi mungkin nanti secara teknis di pengajian itu nanti diberi form. Kan soalnya sebetulnya Bu, kita itu sudah hadir nih pengamutan sedikit melebar. Jadi nanti kita membuat database ya Bu. Nanti sepertinya yang akan banyak bekerja adalah sekretaris ranting. Jadi kita, kalau ibu-ibu kan sebenarnya kita itu inginnya digitalisasi Bu. Jadi kita kirim link langsung diisi. Tapi kan nanti formatnya dari cabang. Tapi kan kadang kita kalau di lapangan itu kesulitan terhadap hal tersebut, karena kemarin saja waktu di PDA itu kita bikin absensi berbasis barcode, itu ternyata tidak semua juga bisa, ada yang lupa email apa segala macam. Jadi mungkin nanti di ranting PR-nya itu mungkin 1 atau 2 bulan ke depan itu adalah membuat database, karena datanya juga yang kita minta itu lumayan lengkap dari nama sampai nama suami, nama anak, itu nanti kita minta profesi dan lain sebagainya. Itu untuk pemetaan ya Bu, kekuatan kita di organisasi itu seperti apa, profesinya banyak apa, mubalihun kita ada berapa dan lain sebagainya. Nah, itu yang terdekat program kita yang terdekat yang akan jadi PR-nya ibu-ibu semua. Semangat ya ibu-ibu. Kurang keras ibu-ibu, semangat ya ibu-ibu. Baik. Dari saya terima kasih. Mohon maaf sekali barangkali banyak kekurangan atau kesalahan. Nuhun wal kalami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.